Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bel rumah berbunyi. Bibi yang membukakan pintu mendatangi Nick dan Cinta, mengatakan siapa tamu yang datang. "Ada apa, Bi?" tanya Nick melihat Bibi. "Ada tamu yang ingin bertemu non Cinta," jawab Bibi sambil menunduk. "Suruh aja masuk, Bi," jawab Nick. Dia sudah dapat menebak siapa tamu yang ingin bertemu dengan Cinta. Selain Rangga, tidak ada lagi orang yang mengenal dan mengetahui kehadiran wanita itu di rumah Nick. Rangga berjalan dengan pasti menuju ruang keluarga di mana Nick dan Cinta berada. Kebetulan Mama sedang keluar rumah untuk mengurus bisnis butiknya. "Selamat siang Pak Nick, Cinta," sapa Rangga begitu sampai di hadapan keduanya. Cinta dan Nick menjawab serempak. Pria itu mempersilakan Rangga duduk. Setelah 10 menit berbasa-basi, Nick pamit. Dia memberikan kesempatan pada mereka untuk mengobrol. "Maaf, aku pamit dulu, masih ada urusan di luar," ucap Nick. Cinta tersenyum mendengar ucapan Nick. Dia kembali meledek pria itu. "Alasan saja, padahal abang mau kencan kan?" ucap Cinta. Nick membalas ucapan Cinta dengan tertawa sambil mengacak rambut wanita itu. Rangga dengan tanpa kedip memandangi interaksi keduanya. Dia menjadi sedikit iri melihat keakraban keduanya. Baru pria itu sadari sebenarnya Cinta wanita yang periang dan ceria. Semua itu hilang sejak menikah dengannya. Rangga makin merasa bersalah. Dia bisa merasakan apa yang Cinta rasakan saat hidup dengannya. Setelah Nick pergi, Rangga merapatkan duduknya untuk lebih mendekat ke Cinta. Wanita itu masih diam, tidak tahu harus memulai dari mana pembicaraan mereka. Rangga mengeluarkan isi dari kantong yang dibawanya. Ternyata kotak makanan. Entah apa isinya. Cinta hanya melirik saja. "Aku kemarin makan di sebuah resto. Mie gorengnya enak banget. Aku jadi teringat kamu yang sering membuatkan sarapan mie goreng untukku. Jadi saat mau ke sini, aku sengaja mampir. Siapa tahu kamu suka," ucap Rangga. Dia membuka kotak makanan itu, mengambil sumpitnya, lalu mengambil mie dan menyodorkan ke Cinta. Wanita itu hanya memandangi sumpit yang dibalut mie goreng itu. "Cobalah dulu, aku yakin kamu suka. Rasanya tidak jauh berbeda dengan masakan kamu," ucap Rangga masih dengan menyodorkan mie itu ke mulut Cinta. Cinta akhirnya membuka mulutnya dan menerima suapan dari Rangga. Diakui Cinta, rasa mie gorengnya memang enak. Sehingga saat Rangga kembali menyodorkan mie ke mulutnya, Cinta kembali menerima. Hingga tanpa sadar, satu porsi mie goreng habis disantapnya. Rangga tersenyum melihat Cinta yang sudah mulai mau menerima kedatangannya. Sejak pertemuan mereka di pesta itu, setiap hari Rangga datang, tapi biasanya Cinta akan bersembunyi di kamar tanpa mau bertemu. Sementara Rangga berusaha mendekati Cinta, di tempat lain Arimbi sedang menunggu kedatangan Nick. Dia berdandan sangat cantik dan seksi. "Aku harus bisa membuat Nick jatuh cinta dan tergila-gila denganku. Aku tidak akan mengemis cinta lagi dengan Rangga. Mangsaku kali ini jauh lebih baik dari pria itu," gumam Arimbi pada dirinya sendiri. 2 jam menunggu, Arimbi mulai tampak gelisah. Dia telah mencoba menghubungi Nick lagi, tapi tidak aktif. Ketika hampir putus asa, dia melihat kehadiran Nick memasuki restoran tempatnya menunggu. Dari kejauhan, Arimbi telah memberikan senyuman sumringahnya. "Ganteng banget,"
Uangnya juga melimpah. Jika aku dapat menjeratnya, aku yakin hidupku akan bahagia dan sejahtera. Apalagi dia lembut, tidak pemarah seperti Rangga. Mulai hari ini, aku tidak akan mengurus lagi pria itu. Mau kembali lagi atau cerai dengan istrinya, terserah. Gumam Arimbi pada diri sendiri lagi. Nick tersenyum manis saat telah dekat dengan Arimbi, mengecup pipi wanita itu dengan lembut. "Maaf, aku telat. Jalanan macet 3 hari libur begini," ucap Nick. Dia lalu memilih duduk di seberang Arimbi, bukan di samping wanita itu. "Tidak apa, Nick, aku maklum," jawab Arimbi dengan suara lembut agar pria itu terkesan dengannya. Saat Nick menghubungi Arimbi, wanita itu bertanya dari mana dia tahu nomornya. Beruntung Nick telah mempersiapkan jawaban. Dia mengatakan jika nomor Arimbi didapat dari seorang teman. Kebetulan juga teman Arimbi adalah bawahannya, sehingga membuat Arimbi percaya. "Sudah lama menunggu?" tanya Nick sambil melihat menu. Dia memesan banyak makanan kesukaan Arimbi. Nick memang telah menyelidiki semua tentang wanita itu, termasuk perlakuannya dengan cinta. "Tidak ada waktu yang lama bagiku jika itu untuk menunggu kamu. Seberapa lama pun kamu datang, aku akan tetap menanti," ucap Arimbi sambil tersenyum manis. "Aku tersanjung mendengar ucapanmu. Apakah aku begitu berartinya? Padahal kita baru kenal," tanya Nick lagi. Pria itu dengan susah payah menahan rasa muaknya karena harus berkata lembut dengan wanita yang menjadi salah satu penyebab meninggalnya Rahel. Dia tidak akan membiarkan wanita di hadapannya ini bahagia. Setelah 1 minggu, kembali Nick mengundang Arimbi buat makan malam di salah satu apartemen miliknya. Dia ingin menjebak wanita itu. Senja telah datang dan langit mulai berubah menjadi orange cerah. Meja makan sudah siap, dengan lilin di tengah-tengah dan bunga segar di sudut meja. Nick menunggu dengan gelisah untuk kedatangan Arimbi. Dia memeriksa ponsel lebih dari 100 kali hanya untuk memastikan bahwa wanita itu belum membatalkan pertemuan mereka. Tiba-tiba bel pintu berbunyi dan hati Nick berdetak dengan cepat. Dia membuka pintu dan di depannya terlihat wanita yang dia tunggu. Arimbi dengan senyum manisnya. Dia mengenakan baju hitam yang elegan dan rambutnya terikat rapi di belakang. "Aku sangat senang melihatmu," ujar Arimbi dan sambil memeluk Nick. "Kau terlihat sangat tampan hari ini." "Terima kasih," jawab Nick dengan tersenyum bahagia. Mereka duduk di sekitar meja makan dan Nick membuka botol anggur merah yang sudah dia siapkan. Arimbi tampak senang dengan pelayanan yang diberikan padanya dan mengevaluasi makanan yang dibuat. "Hari ini kau begitu terampil, kau membuat hidangan yang enak sekali," ucap Arimbi dengan senyum. "Kau memang hebat," Arimbi memuji kembali. Nick tersenyum. Tetapi jujur, dia sebenarnya merasa benci dengan semua ini. Dia merasakan kebencian pada Arimbi. Tapi pria itu tidak ingin memperlihatkan dan berharap wanita itu masuk perangkapnya. "Terima kasih, aku memasak dengan hati-hati dan khusus untuk malam ini karena ingin melayani kamu dengan penuh kebahagiaan," ujar Nick. Dia menahan rasa marah dan emosinya. Mereka berbicara tentang apa saja, membagikan cerita tentang pekerjaan dan keluarga. Keduanya tertawa dan tersenyum satu sama lain. Nick mencoba untuk menunjukkan bahwa dia menikmati malam ini, padahal sebenarnya itu semua merupakan akting. Beberapa saat kemudian, mereka menyelesaikan hidangannya. Nick menyiapkan segelas cognac untuk mereka minum bersama. Ketika keduanya bersantai di ruang tamu, pria itu memperhatikan senyum Arimbi yang begitu sumringah, merasakan kebahagiaan.
Berbeda dengan Arimbi, Nick mencoba menahan semua amarah dan emosinya setiap melihat Arimbi. Dia bisa membayangkan betapa besarnya rasa sakit yang Rachel rasakan saat melihat Arimbi bercinta dengan kekasihnya. Nick sengaja membuat Arimbi untuk minum terus hingga akhirnya dia mabuk. Nick ingin meminta kejujuran dari wanita itu. "Sayang, kenapa kepalaku terasa sangat pusing?" ucap Arimbi. "Cobalah rileks sebentar, biar sakit kepalanya hilang," ucap Nick. Nick memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Arimbi. Dia jelas tidak bisa memberitahu wanita itu tentang masalahnya, tapi dia bisa mengambil kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang wanita di hadapannya ini. Mungkin dia akan memperbaiki suasana hatinya. Mereka mulai berbicara dan tertawa. Arimbi cerita tentang pekerjaannya sebagai seorang model dan Nick menceritakan tentang karir dan usahanya. Sebelum dia pindah ke kota ini, mereka sempat bertukar informasi tentang hobi dan kegemaran mereka. Mereka sama-sama menyukai jazz dan keduanya tertarik dengan film klasik. Tiba-tiba Nick menyebut beberapa nama orang dan mereka berakhir dengan terus membicarakan teman-teman mereka yang bersama saat ini. Arimbi bahkan menyebut tentang seseorang yang ingin diketahui Nick lebih jauh. Tentu saja, Arimbi awalnya merasa keberatan menjawab pertanyaan Nick. Dia merasa seperti dirinya bisa sembunyi di balik minuman ketika Nick memintanya untuk berkata jujur. Arimbi merasa sedikit terjebak. Namun karena kesadarannya makin berkurang, dia tetap menjawab. "Ada satu hal yang ingin saya ketahui," kata Nick sambil menatap Arimbi dengan mata tajam. "Bagaimana dengan teman yang bernama Raphael yang kamu katakan tadi?" Arimbi sedikit kaget, tapi dia tahu dia tidak boleh menyerah. "Oh ya, aku lupa memberitahumu tentang teman itu. Apa kamu juga mengenalnya?" tanya Arimbi dengan suara yang pelan. "Bagaimana dia?" tanya Nick lagi. "Ya, aku dan dia cukup dekat," kata Arimbi. "Dia sangat berbakat sebagai pemusik dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghasilkan lirik. Raphael di kampus memang tergabung dengan band sebagai seorang vokalis, suaranya sangat merdu." Nick sedikit tertawa. "Apa yang membuat dia begitu spesial?" tanya Nick lagi. Baginya, Raphael hanyalah seorang pecundang. Dialah penyebab utama meninggalnya Rachel. Tidak ada yang spesial tentang dia. Dia hanya seorang teman dekat," jawab Arimbi berusaha untuk mengalihkan perhatian. Nick melanjutkan menatap Arimbi dan akhirnya dia mengangguk mengerti. Dia bisa merasakan bahwa Arimbi sedang berusaha untuk menghindari pertanyaannya. Dia tidak bisa membantu, tapi merasa sedikit terlahir dan sedikit tersenyum. Arimbi merasa sedikit cemas. Dia merasa sudah kehabisan waktu. Dia harus menyelesaikan obrolan ini dengan cepat sebelum Nick mengajukan lebih banyak pertanyaan yang sulit. "Sepertinya minum kita sudah habis," kata Arimbi dengan suara kurang jelas karena mabuk, sambil mengangkat cangkir kecilnya. "Jangan keburu pulang. Ayo, saya beli lagi minuman." Nick mencoba menahannya. Nick setuju, dan Arimbi terlihat sangat tenang. Dia merasa sepertinya wanita itu menghindari segala penjelasan jujur dari dirinya. Nick mencoba terlihat mengerti, dan mereka kembali berbicara tanpa ada rasa canggung. Mereka bahkan membicarakan tentang beberapa film klasik favorit mereka. Tiba-tiba Arimbi merasa benar-benar mabuk dan dia merasa semua lingkungan kelihatan berputar-putar. Dia mencoba untuk meraih sesuatu di meja, tapi dia merasa tidak seimbang dan membenturkan kepalanya ke meja. "Arimbi, kamu merasa baik-baik saja?" tanya Nick terkejut.
Iya, aku baik-baik saja, kata Arimbi sambil membuka matanya lebar-lebar. Aku cuma merasa sedikit mabuk. Arimbi merasa mual, tiba-tiba ingin muntah. Nick terlihat sedikit terkejut dan cepat-cepat mengajak wanita itu menuju toilet. Wanita itu muntah banyak di sana. Arimbi merasa sangat malu dan meminta maaf berkali-kali. Maafkan aku, Nick, kata Arimbi sambil mencoba menghibur dirinya sendiri. Saya tidak bisa menghadapi minuman seperti itu. Tidak apa-apa, kata Nick menepuk-nepuk punggung Arimbi untuk meredakan kepanikannya. Kamu sudah cukup baik untuk datang ke sini. Ayo kita istirahat lagi, ajak Nick. Dia membantu Arimbi berjalan kembali ke ruang keluarga. Apa kamu mengenal cewek yang bernama Rahel? Tanya Nick begitu mereka telah duduk. Cewek manja itu. Dia cewek genit yang selalu mendekati Rafael, padahal pria itu tidak mencintainya, ucap Arimbi meracau. Nick mengepalkan tangannya, menahan amarah mendengar ucapan Arimbi. Apakah Rafael dan Rahel pacaran? Tanya Nick lagi. Hanya Rahel yang mencintai Rafael, tapi pria itu tidak. Buktinya dia menduakan Rahel, ujar Arimbi lagi. Siapa selingkuhan Rafael? Tanya Nick kembali. Arimbi mendekati Nick dan berkata dengan suara pelan. Jangan bilang siapa-siapa, Rafael dan aku berselingkuh di belakang Rahel. Saat hari ulang tahun Rafael, cewek manja itu datang ke apartemen untuk memberikan kejutan, tapi dia sendiri yang kaget saat melihat aku sedang bercinta dengan Rafael. Nick menarik nafas dalam, tabir rahasia penyebab awal adiknya meninggal mulai terbuka. Dia tidak akan memaafkan wanita ini karena Arimbi dan Rafael lah penyebab adiknya dibunuh.